رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana rintik-rintik hujan ini kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Jami' Al-Ihsan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, langkah kanan mengangkat derajat setinggi-tingginya, langkah kiri setiap langkah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam. Dan sekarang saya akan bacakan sebuah hikmah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Sedikit, ya, tidak sedikit amal itu jadinya yang keluar dari hati yang zahid. Artinya pekerjaan yang sedikit ini pahalanya luar biasa besarnya kalau itu muncul dari hati yang zahid. Nanti kita jelaskan apa itu zahid, apa itu zuhud. Wala kathura amalun min qalbin baroza min qalbin raghibin. Tidak banyak nilainya, pahalanya ketika amal itu muncul keluar dari hati yang ambisius. Kita datang ke masjid niatnya ambisi, supaya saya menjadi orang yang dinilai orang hebat. Itu tidak banyak pahalanya, tapi yang sedikit muncul dari orang yang biasa-biasa saja tapi tinggi di sisi Allah pahala dan maknanya. Kita baca penjelasannya. Az-zuhdu wa syai'u, az-zuhdu fi syai', zuhud terhadap sesuatu, artinya kita ada sesuatu di hadapan kita, bagaimana kita bersikap sesuatu itu, pada sesuatu itu. Khuruju mahabbatihi minal qalbi wa burutatuhu minhu. Ada sesuatu itu tapi kita anggap biasa-biasa saja, padahal sesuatu itu menurut orang lain dianggap hal yang luar biasa, tapi menurut kita biasa-biasa saja.
Orang bilang, wah rumahnya, bangunannya kayak istana menurut orang. Tapi bagi orang yang zuhud itu mah biasa saja. Menurut saya adalah batu bata yang ditumpuk, dicat dan dipoles. Dan tidak menganggap yang luar biasa. Jadi orang zuhud itu melihat sesuatu biasa-biasa saja. Ya. Wa indal qaumi, menurut pendapat sebagian kaum, zuhud itu apa? Kullu ma yushghilu anillah wa yahbisu an hadratillah. Sesuatu yang kita lihat, tapi dengan melihat itu kita menjadi sibuk lupa kepada Allah, tapi justru menyanjung-nyanjung pada sesuatu itu. Itu namanya zuhud. Jadi melihat sesuatu itu membuat kita menjadi lupa kepada Allah, dan dia hanya fokus pada sesuatu itu. Wa yakunu awalan fil mal. Zuhud pertama dalam urusan harta. Wa alamatuhu, tanda-tandanya orang yang zuhud dalam soal harta, kekayaan, ayastawiya indahud dhahab wat turab. Menurut dia antara beling kaca atau tembaga dengan emas sama. Menurut pandangannya, walaupun menurut orang lain nilainya tinggi, tapi menurut dia biasa-biasa saja. Emas menurut saya juga biasa, tidak beda dengan yang lain. Wal fiddah wal hajar. Ya, tadi melihat sesuatu itu biasa-biasa saja. Emas dan batu enggak ada bedanya, sama. Wal ghina wal faqr, kaya dan miskin itu biasa. Ya. Wasam'u wal man'u wal ata, pelit dan dermawan biasa, enggak usah kagum kan gitu. Wal madah wal dam, dipuji maupun dicela sama. Wal rif'ah was sukut, terangkat derajatnya maupun rendah sama saja, itu zuhud. Yang kedua, sanian fil jahi, dalam soal kedudukan dan martabat. Wa alamatuhu, kalau dia melihat dalam soal kedudukan dan martabat, pangkat, posisi, alamatnya apa? Agak kelewat nih sebentar. Ayyastawiya indahu al-izzu waddul. Sama orang yang punya posisi tinggi dengan rakyat biasa, sama, tidak ada bedanya. Wat-tuhur wal khumul, orang suci maupun orang pinggir jalan sama. Nah, gitu. Yang ketiga, alamat yang ketiga dalam soal kedudukan, maqamat wal karomat. Kan di dalam Islam itu Bapak, ada orang-orang yang pada tingkat orang menyebutnya wali, berkeramat. Nah, menurut orang bang zuhud itu sama. Wal khususiyat wa alamatuhu ayyastawiya indahu ar-raja wal khauf, antara dia sangat cinta kepada Allah dan takut kepada Allah biasa sama. Karena apa? Karena itu hanya adanya di dalam hati. Wal quwwah wa dha'af, antara yang kuat dan lemah sama. Itulah nilai bagi seseorang. Jadi sedikit yang diamalkan tapi muncul dari hati yang zuhud, itu di sisi Allah luar biasa nilainya. Banyak dilakukan oleh seseorang yang muncul dari nafsu hati, ingin dipuja, tidak karena Allah, maka sedikit nilainya. Disinilah jamaah sekalian,
perlunya kita menata hati, jadi hati ini yang menentukan. Sedikit dilakukan dengan hati penuh keikhlasan, tinggi nilainya. Banyak dilakukan dengan ambisi ingin mendapatkan cinta, kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.